dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, amin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke teman-teman, semoga pekerjaannya lancar ya dimanapun berada. Semoga mendapatkan bos atau majikan yang baik. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi dan berbagi pengalaman pribadi saya untuk sebagai bekal atau pengetahuan teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Singapura ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang apa saja ya pekerjaan atau job kerja di Singapura itu. Nah, di sini mungkin teman-teman yang masih di Indonesia yang ingin bekerja ke Singapura itu penasaran, kerjanya apa aja ya di Singapura itu? Pasti itu jadi pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi job di Singapura itu macam-macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada job jaga anak, jaga orang tua, bersih-bersih saja, itu khusus ART ya, maksudnya ya TKW seperti itu jobnya. Jadi kita menyesuaikan diri saja sesuai kemampuan kita. Lalu apa sih yang enak kerja di Singapura itu, jobnya apa aja yang enak itu? Nah, yang paling enak kalau kita ambil job itu ya, jobnya itu ya yang apa itu, yang nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua, itu enak teman-teman, agak santai. Tapi gajinya juga tidak sebesar yang menjaga anak dan orang tua. Jadi gaji itu sesuai dengan job yang kita terima, sulit tidaknya kita bekerja, begitu. Jadi tidak semuanya yang bekerja di Singapura itu memiliki gaji yang sama. Contohnya teman si A gajinya berapa ratus dolar sampai 900 atau 1000 dolar. Ya kita lihat dulu berapa lama dia bekerja di situ dan apa saja jobnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak semuanya sama. Mungkin temen yang lain kok gajinya cuma 650, kerja sampai 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Banyak teman-teman di sini itu ya yang seperti itu. Kita bekerja tidak hanya 1 tahun, 2 tahun itu gajinya tetap 650 sampai 700, itu banyak. Karena prinsip kita bekerja di sini itu asalkan majikan baik dan sudah cocok dengan kita, tidak banyak komplain, itu kita no problem, digaji segitu ya, rasa-rasanya itu sudah cukup dan berkah gitu aja teman-teman. Jadi nggak terlalu ambil pusing, karena mendapatkan majikan yang baik itu juga nggak semudah membalikan telapak tangan. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya ya di konten saya sebelumnya. Pertanyaannya itu, saya kan bekerja di sini sudah otomatis sudah ya cukup lama lah teman-teman ya, dari tahun 2010 sampai sekarang saya masih di sini. Tapi saya ada pulang lah beberapa tahun di rumah, itu kalau dihitung ya saya di sini itu sekitar 7 atau 8 tahun. Nah, di situ ada teman yang bertanya, berapa kali ya ganti majikan selama itu? Nah, saya ganti majikan itu 3 kali teman-teman ya. Yang pertama kali itu saya mendapatkan job jaga anak dan orang tua itu jadi satu. Itu satu rumah itu ada 6 orang. Jadi saya tidak terlalu tahan, saya cuma tahan 2 tahun dan balik kampung. Lalu apakah, pertanyaannya teman-teman itu, apakah berat ya kerja seperti itu? Ya jawabannya ya berat teman-teman. Orang ada anak itu 2, itu waktu itu masih usia 1 tahun dan 5 tahun kalau nggak salah. Sama orang tua itu masih bekerja sih, tapi saya itu tinggal tidurnya sama orang tua itu. Dan selain itu saya juga jaga anak, masak, bersih-bersih. Itu dulu saya sangat menahan sekali itu 2 tahun teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua itu saya juga mendapatkan job jaga anak. Jaga anak itu cuma 1, tapi nakalnya minta ampun. Pada saat saya tidur itu pernah dikencingin dan dia suka pukul-pukul teman-teman ya.
Jadi saya itu waktu itu juga tidak tahan, yang kedua itu hanya bertahan sekitar 5 bulan karena majikan saya juga tidak baik. Dia orangnya itu jahat dan mau memukul. Waktu itu saya memberanikan diri untuk, tapi jangan ditiru ya teman-teman, ini sudah jalan terakhir yang saya sudah nggak tahan sekali. Daripada saya harus menyakiti diri saya sendiri, waktu itu saya kabur dan saya dipulangkan. Itu pengalaman yang kedua saya pada tahun 2006. Nah, yang ketiga ini saya masuk kembali tahun 2017 atau 2018 sampai sekarang ini satu majikan selama 4 tahun ya teman-teman. Saya tidak ganti-ganti majikan selama 4 tahun. Alhamdulillah yang terakhir ini majikan saya orang Cina, tapi Cina Malaysia. Mereka itu baik sekali dan pengertian. Jadi saya meskipun muslim di sini itu bisa puasa, bisa sholat. Dan di sini cuma ada 4 orang, yaitu jaga anak itu udah besar-besar, jadi tidak perlu saya menjaganya, cuma menyiapkan sekolah mereka aja, kayak makannya, pakaiannya, seperti itu, sama bersih-bersih sudah oke. Jadi kita itu di sini kalau pas tetap dapat majikan baik, mereka itu seperti keluarga, tidak membedakan antara saya ini seorang pembantu dengan mereka itu sama. Jadi makanan juga sama, saat keluar atau apa itu ya pasti diajak, itu ya seperti keluarga teman-teman, jadi nggak ada perbedaan. Nah begitulah teman-teman pengalaman pribadi saya selama bekerja di Singapura ya. Enak nggak enak, susah senang, itu sebenarnya adalah buah perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita itu durhaka kepada orang tua, tidak menurut kepada orang tua, menyanyiakan orang tua, itu pasti akan dibayar kontan saat kita pergi keluar rumah, terutama merantau seperti ini. Jadi kita akan bertemu orang baik, tidak baik, perlakuan apa aja itu sebenarnya sumbernya tetap dari diri kita sendiri atas perbuatan kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain atau apapun atau keadaan sekalipun, ya kita harus tetap terima dan kembali kepada diri sendiri. Oh iya, itu menjadikan diri kita sadar untuk memperbaiki diri, untuk menyayangi orang tua, menyayangi keluarga kita. Jadi saat kita kerja, keluar atau merantau itu pasti akan bertemu dengan orang yang baik. Dan terutama ridho ibu adalah ridhonya Allah. Yang pertama ridho ibu, ridho suami, ridho keluarga kita, anak-anak kita, itu pasti akan memperlancar jalan kita untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan majikan yang lain. Oke teman-teman, sedikit itu tadi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jadi pengalaman untuk kita semua selama bekerja di luar rumah maksudnya ya, termasuk di luar negeri atau di luar kota, dimanapun saja, tetap untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk memberikan support dan dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk share, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan informasi bagaimana cara kerja di luar negeri, bagaimana prosesnya, dan pengalaman apa saja selama di luar negeri. Itu silahkan mengunjungi channel pecinta TKW atau TKW Lovers. Oke teman-teman, bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.